Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam cerdas untuk kita semua. Anak-anak, temu kembali dengan saya Dani Hartono SAG. Pada kesempatan kali ini dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya yang berkaitan dengan pelajaran fikih tentang pembahasan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilman warjukni fahma. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi sujud. Sujud secara bahasa adalah merendah, membungkuk, dan membawa kepala ke arah bawah. Sedangkan dalam istilah syar'i, sujud adalah meletakkan dahi di atas bumi. Secara istilah dalam sholat, sujud adalah gerakan khusus meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil tentang sujud? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat 19 yang berbunyi Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Surat Al-A'la ayat 19. Di dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, momentum terdekat seseorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu. Hadis riwayah Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i. Sujud merupakan ibadah yang mulia. Macam-macam sujud. Ada 3 macam sujud yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, sujud syukur, yang kedua, sujud sahwi, dan yang ketiga, sujud tilawah. Selain ketentuan, syarat melaksanakannya juga berbeda-beda. Pertama, sujud sahwi. Definisi sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi bermakna lupa, sedangkan secara istilah, sujud sahwi ialah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Melakukan sujud sahwi hukumnya sunat bagi seseorang pada waktu sholat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seseorang dari kamu ragu dalam salat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian
hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Apabila ragu-ragu terhadap bilangan rakaat yang telah dikerjakan, kelebihan rakaat atau rukun dalam sholat, apabila lupa tidak melakukan tasyahud awal dan tidak mengerjakan salah satu di antara sunat-sunat sholat. Adapun bacaan sujud sahwi yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Adapun tata cara sujud sahwi yaitu bisa kita melihat gambar-gambar berikut ini supaya dapat kita memahami dengan mudah. Mari kita perhatikan. Kita masuk kepada sujud yang kedua, yaitu sujud syukur. Definisi sujud syukur adalah sujud sebagaimana tanda terima kasih seseorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sujud syukur bisa dikarenakan mendapat kenikmatan ataupun terhindar dari musibah. Hukum sujud syukur adalah sunnah, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat pahala dan dosa. Hukum sujud syukur sunnah karena pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil mengenai sujud syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Adapun syarat dan rukun sujud syukur. Syarat sujud syukur yaitu suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat, menghadap kiblat sebagaimana sholat, jika mengetahui arah kiblat dan menutup aurat. Rukun sujud syukur yaitu niat, mengerjakan sujud syukur, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Adapun niat sujud syukur yaitu nawaitu sujud syukri sunatan lillahi ta'ala, dan bacaan sujud syukur yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan inilah tata cara sujud syukur. Dan marilah kita perhatikan gambar berikut ini supaya kita dapat memahaminya. Kita masuk sujud yang ketiga, yaitu sujud tilawah. Definisi sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Apa saja syarat sujud tilawah? Syarat sujud tilawah sebagaimana syarat sholat, seperti suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, serta menutup aurat. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Mereka mendasarkan keadaan sujud itu sebagaimana keadaan dalam sholat.
Adapun niat sujud tilawah yaitu nawaitu sujudat tilawati sunatalillahi ta'ala. Adapun bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah tata cara sujud tilawah saat sholat. Adapun tata cara sujud tilawah di luar sholat yaitu sebagai berikut. Pertama, berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, berniat sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, melakukan sujud cukup 1 kali. Yang kelima, duduk kembali. Yang keenam, salam. Dan inilah pelajaran yang terakhir yaitu hikmah sujud. Hikmah sujud sahwi yaitu menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Yang kedua, hikmah sujud syukur yaitu menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah sujud tilawah yaitu menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaannya. Secara umum, hikmah yaitu selalu menambahkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur sedini mungkin dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi insan yang pandai bersyukur. Demikianlah pelajaran kali ini dan lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.